Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina, SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan dan Perindustrian. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang masalah lingkungan Indonesia, lingkungan dan pembangunan, kesadaran lingkungan, lembaga lingkungan dunia, kesadaran lingkungan hidup di Indonesia, skema posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum, pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan dan implikasinya, hak dan kewajiban atas lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, dan yang terakhir sedikit saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan. Nanti penegakan hukum lingkungan ini akan diperdalam lagi dengan tim, yaitu Ibu Dr. Erlina B. SHMH. Pengertian hukum lingkungan menurut R.M. Gatot Sumartono, hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya tersebut dapat dipaksa dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 2009 tentang lingkungan hidup, bahwa kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, baik terhadap lingkungan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dari pihak yang berwenang. Kita lanjut. Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini, negara maju dengan pola hidup yang mewah dan boros dalam menggunakan energi. Laju pertumbuhan industri, pemakaian kendaraan bermotor, konsumsi energi meningkat sehingga limbah yang dihasilkan juga meningkat. Baik, langkah-langkah dalam hal pembangunan hukum lingkungan, yaitu negara-negara berkembang meningkatkan eksploitasi sumber daya alamnya untuk meningkatkan pembangunan dan juga membayar hutang luar negeri, dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang menjadi masalah lingkungan seperti kesehatan, biaya ekonomi, estetika, dan kerusakan ekosistem. Di negara Filipina, sebagai negara yang juga sedang berkembang, maka masalah menyertai pembangunan di negaranya. Pembangunan di negara tersebut adalah pencemaran yang diakibatkan oleh kemiskinan, industri, dan juga bencana alam. Di Singapura dan Jepang, persoalan lingkungan yang dihadapi tidak sama seperti di negara-negara lain, di mana negara-negara maju permasalahan lingkungan disebabkan oleh industrialisasi dan kemajuan teknologi. Dalam kesadaran lingkungan, perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerak dasawarsa pembangunan dunia ke-1 pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Guna merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia kedua pada tahun 1970 sampai dengan 1980, pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai dengan saran untuk kemungkinan diselenggarakannya suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup yang pada akhirnya pada sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1969 diputuskan untuk membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan konferensi diketuai oleh Marussia F. Strong. Dalam laporannya ada 6 mata acara pokok dalam konferensi. Pertama, perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas. Kemudian segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup. Kemudian pembangunan dan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan pada konferensi.
konferensi PBB tentang lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 yang diikuti oleh 113 negara. Pada akhirnya sidang konferensi ini menghasilkan berupa deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas pembukaan dan 26 azas yang bisa disebut Stockholm Declaration. Kemudian rencana aksi lingkungan hidup manusia terdiri dari 109 rekomendasi, termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia. Kemudian rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjukkan dan menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut. Pada konferensi tersebut ditetapkan juga pada tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semua keputusan konferensi disahkan dengan sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1972. International Union for Conservation of Natural Resources didirikan pada tanggal 5 Oktober 1948 di Prancis yang kemudian berganti nama menjadi World Conservation Union, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Kemudian World Wildlife Fund atau WWF berdiri pada tanggal 11 September 1961. Organisasi ini sebagai sarana penunjang pada IUCN. Titik berat aktivitasnya adalah konservasi satwa langka khususnya dan sumber daya alam pada umumnya.